Balik lagi di Jul ID. Jangan julid, tambah data yang valid. Itu dia. Ya, kita sudah memasuki episode yang banyak juga nih. Sudah berkali-kali ganti host dan ganti topik juga nih. Tapi menurut gua lo host yang paling gak asik di sini. Kenapa? Karena lo adalah host yang nyayangin rambut gua. Cabut lo. Cabut lo, cabut. Udah direkam? Udah dong. Oke. Jadi, Oke. hari ini kita mau ngebahas dan ngejulit kasus rasialisme yang menerpa Indonesia dan tanah Papua. Ya. Bukan tanah Papua sih. Jadi ada seorang tokoh, ya kita menganggap dia sebagai tokoh Papua karena dia berasal dari Papua. Dia adalah aktivis hak asasi manusia. Ya, dia bernama Bapak Natalius Pigai. Ya. Ya, jadi kabarnya nih, Bapak Natalius Pigai ini diserang ujaran-ujaran yang sangat rasis ya. Gitu loh. Yang gue pikir adalah ini harusnya nggak baik karena ini adalah bentuk pelanggaran HAM, bentuk melawan undang-undang, dan ini juga merupakan melawan semboyan kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Betul, berbeda-beda tetap satu jua. Iya, kita bukan Bhinneka Tinggal Ika. Jadi lo harus pada ingat. Iya. Di sini tuh bukan cuma lo doang. Jadi berawal dari Bapak Natalius Pigai yang Iya. menolak vaksin Sinovac, Yap. ya, dia berpikir dia punya hak untuk menolak itu. Kemudian salah satu projamin sebagai relawan pro Jokowi Amin, Yap. ya, dia bernama Ambronsius Nababan, ya, Ambronsius Nababan. Nababan. Nah, dia mengunggah sebuah foto kolase. Ini foto yang sangat menyakitkan. Ada Bapak Natalius Pigai Disandingkan dengan seekor gorila. itu sangat rasis. Jadi itu menimbulkan kemarahan beberapa masyarakat yang sangat tidak suka dengan foto tersebut. Oke? Iya. Karena ini bisa berdampak buruk terhadap orang-orang yang berada di Papua dan berada di Jakarta atau berada di sekitar kita gitu loh. Jangan mentang-mentang kamu anak Jakarta, anak metropolitan. Polutan nih. Karena lu kebanyakan makan polusi, tau gak? Baik, Jadi rasis jadi si Bapak Ambronsius ini mengatakan bahwa unggahannya itu dilatar belakangi pernyataan Natalius Pigai yang menolak vaksin COVID-19. Dia lebih memilih membeli vaksin dari luar negeri gitu. Ya, itu kan haknya dia suka-suka Ya, dia makanya dia dong. sebagai relawan Jokowi dia merasa marah dan pernyataan Natalius itu. Nah, lalu dia dengan kondisi emosional kemudian mencari sesuatu yang bisa diunggah ke media sosial. Iya. Nah, akhirnya dia mengunggah foto yang Bapak Natalius Pigai dengan hewan. Dan dia menuturkan dan dia mengklarifikasi bahwa foto itu sudah beredar banyak. Katanya itu bukan foto editannya dia, tapi memang dia hanya menulis kata-kata saja. Tapi apapun yang terjadi itu tetap rasis Ya karena kan? dia udah. Anda gimana sih? Ya, jadi Bapak Ambronsius ini dia sih berharap damai sama Bapak Natalius Pigai. Tapi menurut gue nggak mau damai karena takutnya ada orang yang rasis kemudian dia ngomongin orang dengan yang kayak ngomongin kesukuannya dia atau marganya dia akhirnya atau apapun ya, terus dia bilang gue damai aja deh, kan akhirnya jadi kayak apa ya, kayak kebiasaan sih, kayak apa, habit gitu loh. Emang suku lo paling keren sedunia? Iya. Emang ras lo paling keren sedunia? Iya, jangan berpikir bahwa kita tuh adalah ras Arya gitu, Iya. ras paling suci gitu loh. Enggak lah, kita tuh semuanya sama gitu. Tapi kalau lu menurut lu orangnya harusnya diapain ini orang yang rasis ya, rasis ya. Lu apain? Kalau gua mungkin diasingkan aja dulu. Penjara sih kata gua. Iya, diasingkan di penjara di paling ujung Papua. Lo mampus lo. Bye-bye dipukulin sama semua orang Papua. Jadi Bapak Natalius Pigai ini dia akhirnya ingetin bahwa hati-hati ya. Wah, ada potensi konflik ras di Papua loh gitu. Iya. Karena ini sangat apa ya, sangat sensitif ya. Gue nggak ngerti kenapa orang-orang kayak gini tuh nggak berkaca gitu. Kejadian di Surabaya udah. Betul. Maksudnya rasisme itu 2021 men. Masih aja rasis, woi. Masih aja rasis.
maksudnya kita kan semua orang tuh harusnya berteman. Ya, betul. Gitu kan. Karena kita tuh makhluk sosial, Bung. Betul. Kalau Anda ya kayak gitu ya siapa tahu dia ini kan dia Nggak, ngomong kalau gue lihat sih bentar. Bapak ini Kalau- terlalu emosi, makanya dia sampai Iya. kayak gitu. Lah, tapi Dia tetap harus kenapa bersyukur. emosi? Kenapa dia emosi? Karena Sinovacnya ditolak. Kan banyak yang lain juga nolak. Iya. Padahal kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan juga bahwa kita punya hak dan ya pokoknya punya hak masing-masing lah Iya, gitu, iya, pendapat iya. masing-masing gitu loh. Ya makanya gue pikir kalau misalkan orang ini diasingkan di Papua sana, dia berani nggak kayak gitu? Gak berani Sayang kan lo? loh. Makanya jangan suka kayak gitu sama orang. Coba Pak Jokowi tuh Nggak, gua suruh karena- aja nggak suruh gue tuh jujur orang gue sangat kesel pindah banget ke Papua aja lah. kalau rasis gini gue paling kesel karena apa ya, kita aja dikatain aja kesel kan, apalagi diomongin soal ras. Coba deh lu bayangin, misalnya lu orang Jawa nih, ngatain Jawa tuh dasar orang Dasar Jawa, Jawir lo Jawir gitu lu, kan. bebel lu orang Jawa gitu kan. Kesel nggak lu? Pasti kesel Iya, lah. gua Pasti kesel. orang-orang sekitar lu kalau udah bicara ras, bukan satu orang yang bakal sakit hati, tapi bisa satu pulau itu sakit hati kalau itu semuanya sama gitu. Jadi gini Dim, gue di rumah itu pun dipanggil Jawir, tau nggak? Nah itu tuh bukan menyakiti hati gue doang. Ternyata orang-orang di sekeliling gue yang merasa kok lu diketahuin kayak gitu sih, emang ada masalah apa sih sama orang Jawa gitu kan? Oh gue satu ketika pernah melakukan hal A gitu yang gak disenangi, jadi gue dicap sebagai B gitu. Oke. Kayak gitu-gitu kan. Jadi lu mengeneralisasi gitu bahwa kalau misalkan orang suku A begini, berarti semua orang yang suku A juga begitu. Betul. Itu sangat mengeneralisir. Iya. Gue takutnya ya itu konflik gitu loh kan. Itu bahaya banget. Tapi gue berharap juga untuk masyarakat juga jangan mudah terpancing oleh sebuah statement tertentu yang akhirnya kayak menimbulkan Bapak Ambrosius ini, akhirnya dia tanpa pikir panjang bikin statement kayak gitu di media sosial. Iya, mana nggak mikir lagi. Lu banyak alasan lu. Pada Gue ngikutin dia. kalau misalkan gue ditanya ya lu dukung mana ya, gue dukung Papua. Bukan gue dukung Papua, gue dukung Pak Pigai lah gitu loh. Karena Iya. apa? Dia udah kena kasus rasial gitu loh. Karena hak dia untuk menyatakan pendapat dia ya dikatain sama orang itu Iya. loh. Gitu loh. Aneh banget. Alasannya tuh nggak masuk akal. Kesel banget gue. Alasannya nggak logik gitu kan. Gue cuma nerusin. Kunci pulang. Sih. Alasannya gitu. Gue nerusin apa yang udah ada doang kok rame-rame. Kok terus lu ikutan? Berarti dia ikut-ikutan Nggak pernah belajar IPS. Nah, itu loh. Nggak pernah belajar IPS emang. Betul. Gimana sih? Bapak Pigai ini juga sempat sampai lapor ke Amerika, Itu lapor dia. ke Menhan AS gitu loh. Dia bilang, ya dia sampai jadi dia lapor ke Menhan AS karena ini adalah Menhan AS pertama orang kulit hitam Afrika Amerika. Ya. Jadi dia bilang kayak I'm proud of you. Intinya tuh dia kayak ya gue bangga sama lo gitu kan. Karena dia bisa jadi Ya. menhan di Amerika Iya Serikat. kan. Padahal dia berkulit hitam gitu ya. Iya betul kan. Terus dia bilang kami telah melawan rasisme kolektif negara Indonesia terhadap orang kulit hitam Melanesia, Afrika, Papua lebih dari 50 tahun. Intinya tuh dia kayak ngelapor gitu ke Menhan AS dalam sebuah tweetnya dia gitu loh, di Twitter. Pertanyaannya adalah Tapi sebenarnya entar dulu. Pertanyaannya adalah kenapa dia bisa sampai lapor? Ya, Atau dia mencari perhatian kepada orang yang notabene seorang di luar Menteri ini. Pertahanan. Ya itu dia mungkin ya coba pemerintah lebih memperhatikan kali ya. Kata gue sih gitu, seperti itu. Karena gue pikir ini kasus bersama, ini bahaya juga kalau sampai ya takutnya itu loh konflik itu loh gue mikir. Iya. Kenapa? Yang paling superior tuh orang mana sih? Bahkan orang di Indonesia sendiri aja udah dijajah. Sekarang aja masih dijajah. Sama siapa? Jadi gini deh, coba netizen tulis kolom komentar. Tulis di sini nih. Iya kan, harus seperti apa kita dalam menanggapi isu-isu rasial seperti ini dan Iya. bagaimana pandangan kalian tentang isu-isu rasial seperti ini? Seharusnya si siapa tadi namanya? Bapak Ambrosius. Ambrosius itu diapain tuh? Dan terus juga bagaimana Bapak Pigai ini cara mendakapinya gitu loh. Terus Iya. kolom komentar oke. Nggak mau kalau misalnya kayak gitu mah dia bakal biasa doang, Dim. Iya makanya. Papi Gay mah cuma biasa doang. Udahlah angin lalu orang-orang kayak begini doang. Cuman dia tuh memperhatikan
teman-teman keluarga-keluarga Iya. dia yang satu ras gitu. Kalau misalnya dia yang dikatain, gue pikir kayaknya dia bakal biasa aja. Mungkin kalau dia dikatain kayak secara personal ya, bahwa misalkan dia kan kasusnya kan dalam kinerja. Misalkan mohon maaf ya, Pak PG kerjanya apa, cuma bisa gini-gini doang. Misalkan seperti itu kan. Ya mungkin dia bakal bisa lebih terima gitu loh. Iya. Artinya kan dia objektif pada cara dia bekerja. Ya kan? Kerjaan dia aja nggak bisa selesai misalkan kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau ada isu-isu seperti ini, Sarah, ya kan, salah satunya ras ini nih. Nah ini udah nggak bisa ditolerir lagi karena ya semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika itu udah dilanggar juga sama dia. Maksud gue kalau misalkan memang ada masalah, Iya. ya diselesaikan. Dan di harusnya situ gitu loh. kritiknya juga kritik yang membangun. Iya. Bukan kritik yang menjatuhkan dan menjelekkan. Iya, gitu loh. misalkan lu ngejatohin teh manis pas lagi main kejar-kejaran. Ya kan? Jatuh gitu kan. Gimana sih lu dasar lu? Apa teh manis? Kenapa emang nggak boleh? Gak nyambung. Ya itu aja nggak nyambung gitu. Iya kan? Nyalahin. Intinya kalau keras mau tuh aneh banget. lu kalau mau menegur tuh harusnya dengan cara yang lebih ini tuh udah ini kan soal masalah ras, jangan deh gitu loh. Negur tuh kayak misalkan ya Pak PG seharusnya Bapak sebagai warga dan masyarakat Indonesia harus bisa mendukung Pak Jokowi dan mendukung segala program-programnya seperti itu. Nah, misalkan dasar lu punya konter. Mebel. Intinya bagi gue adalah kasus-kasus rasial seperti ini harus kita basmi. Kita harus basmi bersama, jangan sampai ada kasus-kasus seperti di Surabaya. Iya. Terus yang baru Gue sumpahin ini. anak ya lahirnya. Yang nggak sudah buruk. Ya, intinya bagi kalian yang rasis ya, kalau gue berpikir proses hukum itu udah paling ideal. Udah paling itu aja. Karena ini udah gue sangat benci rasis. Bentar, tapi ya kalau kata Bang Refli Harun jangan apa-apa dipidanakan sebenarnya. Tahu, tapi ini emang harus dipidanakan karena ini udah bicara tentang ras nih gitu loh. Tapi kan kata Bang Refli jangan apa-apa dipidanakan. Oke, jadi kita lihat bagaimana kebijakan kebaikan Bapak Pigai. Apakah Bapak Pigai akan memenjarakan Bapak Ambrosius atau tidak? Ya kita lihat ya nanti. Pertanyaannya lagi. Apa? Apakah nih orang bakal dipenjarakan atau dihukum? Nah makanya itu kita lihat nanti bagaimana Bapak Pigai menanggapi kasus ini. Parah. Udah segitu aja. Intinya jangan rasis ya kalian semua, oke? Jangan rasis. Bye bye. Tetap sadar, tetap sabar. Semoga corona cepat ambiar. Bye bye. Tar dulu. Apa? Share, like, komen, dan sebar video ini ke teman kalian, keluarga kalian, Ke ras kalian. ke orang Papua, kasih tahu supaya kita berdua kita menolak apapun ucapan-ucapan rasial dan Betul. sikap-sikap rasial. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, men. Yoi, bye. Bye.